Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia yang luar biasa kepada kita. Alhamdulillah hingga detik ini kita masih merasakan nikmatnya ibadah dan mudah-mudahan selalu istiqomah ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang soleha, insya Allah malam hari ini saya akan sharing tentang muslimah bersama kewajibannya kepada anak gitu ya. Sebelum nanti mungkin saya menitikkan satu poin selain memelihara merawat, itu adalah mendidik ya. Tapi saya akan kasih gambaran umum dulu. Oke, baik. Ahwat fillah, kita sebagai muslimah ketika sudah menikah gitu ya, selain memberikan kewajiban kita terhadap suami, lalu Allah memberikan kita amanah berupa janin, kita hamil gitu ya, kemudian lahirlah anak kita. Wah, alhamdulillah ya, peran kita jadi double nih. Selain istri, kita juga jadi seorang ibu. Dan kita dengan pasangan kita menjadi orang tua gitu ya. Ada kewajiban-kewajiban kita kepada anak tentunya. Dalam Islam anak sesungguhnya merupakan titipan ya, dan berhak mendapatkan haknya dari tidak hanya dari ibunya tapi dari kedua orang tua. Karena ibu merupakan madrasah pertama dan utama bagi anak-anak yang dilahirkan. Mohon maaf. Orang tua, teman-teman nanti dan suami teman-teman semuanya merupakan guru, pendidik, dan role model yang pertama dan utama. Ada nanti kualitas pengasuhan, ya, seiring berjalan waktu, sambil terus belajar ilmu parenting dan lain sebagainya gitu ya. Kualitas pengasuhan sangat menentukan kualitas generasi penerus yang dilahirkan oleh satu keluarga. Karena ujungnya ini akan menentukan nasib bangsa pada masa mendatang, ya. Karena insya Allah kita dititipi rahim ini, dititipi anak ini untuk menjadi generasi yang cerdas dan soleh. Jadi bukan hanya anak yang harus memenuhi kewajibannya kepada orang tua, tapi juga kewajiban orang tua terhadap anak pun harus dipenuhi. Nah, segala perilaku anak selama di dunia adalah tanggung jawab orang tuanya, termasuk mendidik dan mengasihi seorang anak. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setidaknya dalam gambaran umum ada beberapa kewajiban kita sebagai orang tua, muslimah sebagai ibu terhadap anaknya. Pertama adalah tentunya kita ketika lahir memberikan anak nama yang bagus ya. Ini tidak mungkin kita akan memberi nama pengen ke Arab-Araban tapi namanya Fir'aun, kan nggak mungkin gitu ya. Mereka nama yang bagus. Ini saya share gambaran umum dulu ya sebelum poin ke nanti saya titik beratkan di dalam mendidik. Kedua adalah memberi anak ASI, air susu ibu. Ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Mohon maaf kalau saya. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, tidak diragukan ketiga adalah mendidik anak dengan baik. Karena pendidikan untuk anak inilah hal yang paling penting dan utama yang harus diberikan kepada anak kita dong ya. Termasuk pendidikan mengenai agama dan akhlak-akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa
tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik. Kenapa? Karena tentu kita tahu ya, kalau kita nanti udah jadi orang tua, anak-anak kita udah gede, mungkin kita bisa ngewarisin harta. Harta dan itu bisa diwariskan, tapi keimanan itu tidak bisa diwariskan. Pendidikan agama itu nomor satu. Karena itu tadi, keimanan itu tidak bisa diwariskan gitu. Harus dalam proses pendidikan. Nah, setelah itu anak kita mengajarkan Al-Quran ya, kewajiban kita. Mengajarkan anak meneladani Al-Quran adalah kewajiban kita sebagai seorang ibu maupun sebagai orang tua dengan suami. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ajarkanlah 3 hal kepada anak-anak kalian, yakni mencintai Nabi kalian, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Setelah itu kita juga harus bersikap adil kepada anak-anak kita. Jangan ada yang dibeda-bedakan nanti kalau misalkan kita punya banyak anak ya. Jadi adil kepada anak kita. Dan ini Rasulullah bersabda juga, adillah kepada anakmu, adillah kepada anakku, adillah kepada anakku. Sampai 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Keenam adalah memberi nafkah dan makanan yang halal. Ini diawali dari suami nih yang jadi nafkah. Kalau apa yang kita masukkan kepada anak kita baik, insya Allah akan baik juga gitu. Tapi kalau yang dimasukkan kepada anak kita banyaknya dari hal-hal yang haram, ya jangan heran anaknya juga jauh dari kebaikan. Seperti itu. Nah, teman-teman, tentunya selain kewajiban kita sebagai ibu dan bersama suami sebagai orang tua gitu ya, tidak hanya merawatnya, tapi juga mendidiknya. Kita sebagai muslimah tidak hanya mengandungnya, tapi juga mendidiknya. Ada kualitas di situ. Tidak hanya kualitas fisik kita ketika kita melahirkan, tapi juga ada proses bagaimana tanggung jawab kita sebagai ibu. Karena kan perempuan itu makhluk yang dikodratkan oleh Allah sebagai perantara lahirnya manusia di bumi ini. Itulah salah satu kelebihannya. Bisa mengandung, melahirkan, dan mendidik calon manusia. Ya, tugasnya tidak ringan, tapi karena kita ridho atas ketetapan yang Allah berikan, kita tuh jadi luar biasa. Karena ibu adalah pendidik paling utama bagi manusia. Jadi ibu ideal itu tidak sekedar kita mengandung banyak anak, gitu ya, tapi juga harus kualitas. Berkualitas di sini, kita harus juga punya ilmunya nih. Karena anak-anak tidak cukup dijamin dengan kebutuhan jasmania, kita kasih makanan yang enak-enak, barang-barang yang mereka inginkan, nggak hanya itu aja, tapi rohaniah mereka juga harus diutamakan. Di dalam rumah siapakah yang punya banyak waktu untuk anak-anak? Siapa yang lebih punya pengaruh terhadap anak-anak? Dan siapa yang lebih dekat kepada anak-anak? Tidak lain adalah ibu. Kita sebagai ibu mereka. Dan kita biasanya yang lebih diharapkan kehadirannya bagi anak-anaknya. Di sini letak peranan muslimah sebagai ibu. Dan juga bersama kewajiban-kewajibannya kepada anak. Tidak berlebihan ya kalau Rasulullah SAW memberi penghargaan terhadap kaum ibu. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu. Tentunya kita tahu bahwa seorang ibu itu punya banyak hal ya teman-teman yang harus dia emban. Seperti tadi disampaikan di awal, peran ibu sebagai madrasatul ula. Ibu madrasah pertama dan utama bagi anaknya. Kemudian, di mana ada madrasah berarti di situ ada gudang ilmu, pusat peradaban dan wadah dalam tanda kutip, wadah yang menghimpun sifat-sifat akhlak mulia. Di ibu, pertama anak tahu. Dan siapa
di mana lahirnya anak-anak hebat, solih, cerdas, alim, berakhlak mulia, dan pada ujungnya mencapai generasi unggulan, itu adalah peran ibu di situ. Muslimah yang berkualitas, muslimah sebagai ibu, sebagai madrasatul ula. Nah, kemudian ketika ditanya, emang ibu yang cerdas itu kayak apa sih? Karena ibu ini bagaikan dahan pijakan bagi anak untuk meraih pucuk kehidupan, ibu diharuskan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang handal, ya, menguatkan akidahnya, menguatkan kepribadiannya sesuai syariat, sesuai Quran Sunnah, dan juga meningkatkan terus kecerdasan spiritualnya. Sehingga tidak hanya dirinya yang tangguh, tapi juga bisa membuat anak-anaknya tangguh dalam mendidik anak-anaknya. Emang bisa ya ibu membangun semua karakter itu sendirian? Oh, nggak bisa. Ada berbagai peran, ya. Maksudnya ketika kita berumah tangga, suami istri tidak hanya istrinya aja, ibunya aja, tapi peran pengasuhan juga ada ayah di situ, ya. Walaupun kita dengar bahwa Indonesia ini termasuk ketiga kalau nggak salah ya, yang banyak sekali pengasuhan tanpa ayah, fatherless lah gitu. Selain itu juga ada peran penting negara untuk memberikan pembinaan dan bimbingan untuk para ibu. Samping itu ya. Tapi tentunya teman-teman, kita wajib dalam artian kalau memelihara ya sejak dinyatakan hamil ya, sejak kita tahu hamil ya kita wajib memelihara diri kita dan juga anak kita. Gitu. Ini mas sedikit intermezzo aja ya. Kalau di Islam kan tidak ditentukan ya mau usia berapa menikah gitu ya. Kalau di kita mah berapa sih? Oh, laki-laki 21 ya. Laki-laki 21, kalau perempuan 18 atau 17 gitu ya. Tapi kan kalau di 19 Islam deh. mau 19 ya. Iya, UU baru. Kalau di mau perempuan 15 tahun juga boleh menikah gitu ya. Kenapa? Karena otak ibu, otak menjadi ibu itu, walaupun misalkan ibu ketika menikah itu pas remaja gitu ya, dan mungkin nggak lagi tomboy menikah itu nggak terlalu suka sama anak, tapi ketika dia dianugerahi kehamilan, itu dia yang tadinya nggak suka anak bakal suka sama anak-anak. Dan peran dia, sifat dia, otak dia yang tadinya biasa-biasa aja gitu ya, ketika menikah biasa aja nggak mikir gimana-gimana, tapi setelah dia tahu dia hamil, otaknya itu akan berubah menjadi otak seorang ibu. Nah, gitu. Jadi memang sudah didesain sama Allah seperti itu ya. Kenapa nggak ada batasan untuk menikah dalam itu usia-usia seperti ini. Kalau negara kan dibatasi ya dengan undang-undang perkawinan dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi teman-teman, ketika mendidik anak, apakah ketika anak lahir atau tidak gitu ya? Mendidik anak, mari kita mulai ketika masih dalam kandungan. Karena menurut ajaran kita hakikatnya hidup diberikan kepada anak kita itu sebenarnya sejak usia 120 hari ya dalam kandungan. Ditiupkan ruh di situ, ditentukan jodohnya, rezekinya, takdirnya oleh Allah di dalam usia 120 hari itu. Lalu gimana sih kita ketika anak belum lahir misalkan ya, masih dalam janin itu, apakah kita bisa mendidiknya? Oh bisa, tentunya ya. Kita bisa tetap ajak dia bicara sambil ngelus-ngelus, sambil bacain Quran, sambil doain. Itu adalah soft kita secara lembut gitu ya ngedidik anak kita selama dalam janin ya. Selain memberikan asupan-asupan gizi terhadap diri kita dan anak kita walaupun masih dalam kandungan. Kasih doa gitu ya. Boleh nggak doanya doa yang diajarkan Nabi Ibrahim? Boleh banget teman-teman ya. Doa sambil ngelus-ngelus seperti dalam surat Ibrahim ayat 40. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat.
Ya Allah, kabulkanlah doaku. Nah, seperti itu. Kenapa harus mendidik anak dalam janin? Karena akan mengembangkan emosional spiritualnya. Ketika kita tidak hanya emosional spiritualnya ya, tapi perkembangan yang lainnya kita didik dari mulai janin. Sebentar iklan dulu. Sebentar, Nak. Oke, ini biasa anak saya kalau jam segini pengen dielusin kalau mau tidur ya. Baik, lanjut ya teman-teman. Eh, mendidik anak sopan santun agar anak memiliki akhlak yang mulia. Ketika sudah lahir, tentunya ini gambaran singkat ya teman-teman. Kan kalau eh, diceritakan prosesnya di lahir, didikannya seperti apa terlalu panjang. Tapi ada beberapa hal yang ketika kita mendidik anak gitu ya, anak sudah lahir nih, terlahir alhamdulillah kita lengkap menjadi seorang ibu, nanti kita bisa pakai rumus ini nih teman-teman. Rumusnya Ali bin Abi Thalib. Rumus 7 kali 3. Jadi 0 tahun sampai 7 tahun kita perlakukan anak sebagai raja di 7 tahun pertama. 7 tahun sampai 14 tahun kita perlakukan anak kita sebagai tawanan. Kalau misalkan setelah itu 14 tahun hingga 20 tahun kita perlakukan anak kita sebagai sahabat. Seperti itu ya, gambaran umumnya. Dan tentunya kita harus mendidik anak kita sesuai dengan zamannya. Lalu emang harus ya kita udah ngelahirin, udah mendidik itu kan banyak sekali sekarang sekolah-sekolah yang bagus, serba SDIT, ini itu al-al banyak. Iya, tapi tetap peranan utama ada dalam diri kita. Sekolah, guru hanya partner kita. Peran utama adalah kita sebagai ibu mereka. Gitu. Lalu, tadi seperti dikatakan ya, tanamkan kepada anak-anak kita tentang 3 hal. Mencintai Nabi kita, mencintai keluarga Nabi, dan mencintai untuk membaca Al-Quran. Mencintai keluarga, mencintai Al-Quran. Kemudian juga kita sebagai ibu berkewajiban mendidik imannya. Islam mengajarkan bahwa setiap kelahiran masih dalam keadaan fitrah ya. Seorang manusia itu aslinya condong dengan iman dan Islam. Tapi kan nggak gitu semua. Iya, itu tergantung siapa, tergantung orang tuanya. Seperti halnya sabda Rasulullah, tidak ada seorang yang dilahirkan melainkan menurut fitrahnya. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana halnya binatang yang dilahirkan dengan sempurna. Jadi apabila sejak dini kita sebagai ibu mempersiapkan dalam artian sebagai ibu ideal ya, maka insya Allah generasi yang unggul, cerdas, soleh dan soleha bisa kita wujudkan. Dan tentunya kalau misalkan kita sebagai muslimah ini kan banyak sekali dibidik ya, dalam artian kalau mau menghancurkan suatu negara ya hancurkanlah para muslimahnya, sehingga kan dia tidak akan bergenerasi gitu, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman kita kuatkan, berusaha terus untuk memperdalam, memperluas keimanan, ketakwaan, dan juga ilmu-ilmu dalam pengasuhan pendidikan anak-anak kita. Tentunya itu tercapai untuk meraih generasi unggulan, ya, generasi yang unggul. Generasi yang unggul itu seperti apa? Generasi yang khair ummah, ya. Seperti kita tahu dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka.
Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ketika kita, oh iya ya, kita kan menciptakan generasi unggulan. Pertama adalah generasi yang khair ummah. Kemudian generasi yang tangguh. Kita kan nggak mau ya menciptakan, dalam artian membentuk generasi yang lemah. Kan kita dilarang meninggalkan generasi membentuk atau menjadikan anak kita generasi yang lemah. Seperti halnya dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Setelah itu nanti anak kita sudah dibentuk nih, umat yang terbaik, kemudian generasi yang tangguh, dan jadilah generasi pemimpin. Generasi pemimpin. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadilah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi, sayang, sebentar lagi selesai. Baik teman-teman ya. Oke. Teman-teman mungkin itu sedikit yang bisa saya sharingkan. Iya, Teteh, tidak apa-apa. Anaknya udah nangis tadi. Nggak apa-apa, Teh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Baik ya. Iya. Baik. Teman-teman tentunya berat menjadi seorang ibu ya. Namun apabila peran itu dilakukan semata-mata untuk mendapat ridho dari Allah, insya Allah akan terlaksana dengan berbagai kemudahan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.